Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Eveninola, NPM 2001051046 dari Tadris Bahasa Inggris kelas B. Saya di sini akan membahas materi tentang ilmu kalam menggunakan media laptop. Berikut ini materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab biasa diartikan sebagai ilmu tentang perkara Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam biasa disebut juga dengan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Ilmu tauhid ialah ilmu yang membahas tentang penetapan aqaid diniyah dengan dalil atau petunjuk yang konkret. Menurut Al-Farabi, mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala beserta eksistensi semua yang mungkin. Mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Stressing akhirnya adalah memproduksi ilmu ketuhanan secara filosofis. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang digunakan untuk membahas keyakinan-keyakinan iman dengan keterangan-keterangan akal, serta mengemukakan alasan-alasan untuk menolak paham-paham keyakinan mereka yang bertentangan dengan keyakinan golongan salaf dan ahli sunnah. Selanjutnya, penamaan ilmu kalam, yakni ada usuluddin, tauhid, dan ilmu akidah. Yang pertama kita akan membahas tentang usuluddin. Usuluddin secara jamak dari asal, yakni dasar. Karena itu usul aladin, dasar-dasar agama. Dalam Islam, yang paling mendasar adalah syahadat yang mencakup Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ilmu usuluddin mendalami segala hal tentang Allah dan Muhammad. Selanjutnya yakni tauhid, berasal dari kata wahada yang artinya mengesahkan. Tauhid artinya pengesaan. Karenanya ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas segala hal tentang Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengesahkannya. Selanjutnya ilmu aqaid atau akidah adalah jamak dari akidah yang artinya dogma. Karena itu ilmu akidah adalah ilmu yang mempelajari dogma-dogma Islam. Jadi penamaan ilmu kalam ada 3, yaitu usuluddin, tauhid, dan ilmu akidah. Selanjutnya, lahirnya ilmu kalam di beberapa aliran. Aliran itu ada 4, yaitu Mu'tazilah, aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, dan aliran Mu'tazilah. Berikut aliran yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa kedudukan orang yang berbuat dosa besar itu tidak lagi sebagai orang mukmin, tetapi juga tidak menjadi kafir. Kedudukannya antara kedua golongan itu di akhirat ia kekal dalam neraka jika ia tiada tobat, tetapi azabnya ringan, tidak seperti yang dirasai oleh orang kafir sejati. Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang kekal adanya di dalam neraka itu ada 2 macam, yakni yang pertama kafir sejati, kedua orang Islam yang berbuat dosa besar dan yang tidak bertobat. Jadi Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang beriman atau orang yang mukmin itu ada 2, yaitu orang kafir sejati dan orang Islam yang berbuat dosa besar dan tidak bertaubat. Selanjutnya, aliran mazhab Qadariyah. Mereka beriktikad bahwa kodrat itu sesudah diberikan Tuhan kepada manusia, tidak sangkut paut lagi dengan iradat Tuhan. Jadi kalau manusia itu berbuat sesuatu, maka perbuatannya itu dilakukan dengan kekuasaannya itu sendirilah. Untuk baik dan jahat, mudarat dan manfaat ada dalam tangan manusia sendiri, tidak lagi di tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut mazhab Qadariyah, kodrat itu sesudah
dari Tuhan. Setelah itu, semisal dosa sudah dari tanggungan dari manusia tersebut. Sudah tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Selanjutnya masuk ke golongan Khawarij. Khawarij adalah golongan yang keluar dari pendapat umum, tidak mau mengakui Sayyidina Ali menjadi khalifah dan tidak pula Muawiyah. Dan oleh karena itu tidak mau taat kepada kedua-duanya. Dalam keyakinan mereka, pangkat kekhalifahan itu tidak harus menjadi monopoli. Tidak harus menjadi monopoli orang-orang Quraisy dan mengendaki bahwa keangkatan itu dilakukan atas pemilihan umum masyarakat Islam, sehingga yang akan menjadi khalifah itu boleh juga dipilih dari orang yang bukan orang Arab. Bahkan seorang budak pun tidak ada halangan untuk menduduki kursi kekhalifahan itu. Orang-orang yang tidak kuat keagamaannya menurut keyakinan mereka harus dicegah menjadi khalifah. Jadi dalam golongan atau aliran Khawarij ini, dia tidak percaya kepada Sayyidina Ali menjadi khalifah, dan dia memiliki pendapat bahwa seorang khalifah itu tidak harus seorang turunan orang Arab. Sekalipun dia budak, dia tetap bisa mendaftarkan menjadi seorang khalifah. Tetapi orang yang tidak kuat keagamaannya, menurut keyakinan mereka, dicegah atau dilarang menjadi khalifah. Jadi pada intinya budak pun harus memiliki taat keagamaan atau kuat keagamaannya. Jadi tidak harus orang Arab, tetapi harus kuat keagamaannya. Selanjutnya yang terakhir, mohon maaf tadi bukan Mu'tazilah tapi Murji'ah. Murji'ah menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Jadi menurut aliran Murji'ah ini, orang yang berbuat dosa besar itu tetap masih menjadi orang mukmin. Masalah dia dosa atau dia benar atau tidak itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah tadi materi tentang ilmu kalam. Saya selaku pembawa materi, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.